Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak cerdas Sulawesi Selatan? Dan alhamdulillah hari ini kita akan kembali bertemu dengan saya Suparmin SPD, dan kita akan berbincang, kita akan berkolaborasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak cerdas, alhamdulillah pertemuan kita pada hari ini adalah pertemuan yang kedua ya. Ya, pekan yang lalu kita sudah membincang berbagai macam hal tentang surat lamaran pekerjaan. Kita sudah membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita sudah membahas tentang struktur surat lamaran pekerjaan yang diikuti dengan soal-soal. Dan alhamdulillah pada hari ini, pada pertemuan yang kedua, kita akan membahas tentang aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Iya. Mudah-mudahan anak-anak semua yang cerdas di sekolah bisa mengikuti aktivitas pada hari ini dengan baik dan dibantu dengan kawan-kawan pendidik sebagai guru pendamping di sekolah. Iya, selamat pagi, tetap semangat Bapak Ibu ya. Ya, kita akan berkolaborasi selama 45 menit ke depan. Iya. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian kawan-kawan pendidik, ada 3 aktivitas pada pertemuan kita hari ini ya. Yang pertama, kita akan bersama-sama untuk memahami aspek kebahasaan. Memahami aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, dalam surat lamaran pekerjaan yang paling banyak digunakan adalah tanda baca. Olehnya itu kita juga akan belajar untuk memahami bagaimana penggunaan tanda baca khususnya dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir, tidak sah sebuah pembelajaran ketika kita tidak ikuti dengan sedikit pembahasan soal sebagai bentuk evaluasi kita bahwa apakah yang kita bahas pada hari ini bermanfaat atau ada yang kita pahami bersama Nanda ya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk. Yang pertama saya bahas bahasa surat lamaran pekerjaan. Ada berapa kira-kira bahasa dalam surat lamaran pekerjaan? Ada yang sudah bahas di sekolahnya ya? Iya, oke. Mudah-mudahan yang saya tampilkan pada hari ini sesuai ya dengan pembahasan, dan saya yakin pasti GSS guru pendamping di sekolah adalah orang-orang hebat yang telah membahas materi bersama Nanda. Baik. Yang pertama adalah dalam surat lamaran pekerjaan bahasa yang digunakan adalah bahasa yang santun. Iya. Perhatikan yang dalam contoh. Atas perhatianmu, terima kasih banyak ya. Layak tak? Atau santun tidak bahasa itu digunakan ketika dalam surat lamaran pekerjaan? Ya. Iya, ternyata bahasa ini tidak santun atau tidak sesuai dengan konteks surat lamaran pekerjaan. Atas perhatianmu ya. Sebentar kita akan perhatikan mana contoh bahasa yang santun ya. Ini adalah contoh bahasa yang kurang santun yang dalam kurung itu. Ya, kemudian yang kedua, penanda adalah efektif atau tepat guna. Ya, bahasa yang digunakan harus efektif, kemudian bahasa yang digunakan juga tepat guna. Apa yang kita inginkan sebagai pelamar itu yang disampaikan dalam surat kita. Jadi tidak perlu terlalu seperti yang pada contoh dalam kurung itu ya. Saya seorang sarjana yang cerdas. Tidak perlu Anda sampaikan dalam surat. Mengapa kira-kira? Karena pada saat Anda mengirim surat lamaran pekerjaan, maka disertai dengan ijazah, disertai dengan transkrip nilai. Berarti pemilik perusahaan secara otomatis akan melihat ijazah Anda, akan melihat nilai atau IPK Anda pada ijazah tersebut.
berarti tidak perlu ada pengakuan pada surat lamaran bahwa saya seorang sarjana yang cerdas. Ya, walaupun teks itu ada, tetapi ketika dilihat IPK-nya tidak sampai 2 misalnya, atau nilainya di rapor rata-rata di bawah KKM, berarti teks itu tidak bermanfaat. Berarti yang kedua, efektif atau tepat guna. Kemudian yang ketiga, kita dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baku. Iya. Yang mana bahasa baku dalam bahasa Indonesia itu? Bahasa baku dalam bahasa Indonesia adalah bahasa yang harus sesuai dengan PUEBI. Ada enggak yang ingat apa itu kepanjangannya PUEBI? Biasa diistilahkan mungkin guru di sekolah PUEBI. Ya, P-nya apa? Pedoman. U-nya umum. Kalau EB-nya apa? Iya, ejaan bahasa Indonesia. Ya, jadi kita punya kalau kita berbicara agama berarti kitab. Ya, dalam bahasa Indonesia kitab kita adalah PUEBI. Ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia itu. Ketika ada kekeliruan maka kembali ke kitab penulisan kita, yaitu PUEBI. Contohnya, lamaran pekerjaan yang diinginkan. Benar tidak penulisannya seperti itu sesuai dengan PUEBI? Kita akan bahas bentar secara detail pada slide-slide selanjutnya ya. Ya, kemudian bahasa dalam surat lamaran yang terakhir, yang keempat adalah harus menggunakan kalimat yang efektif. Iya, kalimat yang efektif berarti tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang, atau tidak mengulang dua kata yang sebenarnya maknanya sama. Coba perhatikan contoh dalam kurung itu, Nanda. Saya adalah merupakan pekerja keras. Yang mana di situ kalimat contoh penggunaan kata yang tidak efektif? Ya. Nah, benar ya, sudah ada kata adalah, ditambahkan lagi kata merupakan, berarti ada pemborosan. Ya. Contoh yang lain, Bapak Ibu guru di sekolah mungkin sering mengatakan kepada siswanya ya, tolong maju ke depan pada saat memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal misalnya ya di papan tulis atau di whiteboard. Ananda Suparmin atau Ananda Rahmat atau nama-nama yang lain, silakan maju ke depan. Ya, itu juga contoh kalimat yang tidak efektif. Sudah disampaikan maju, ditambahkan lagi kata ke depan. Adakah maju yang ke belakang? Atau ada maju yang ke samping? Kan enggak ya? Ya, berarti sederhana saja. Silakan maju atau silakan ke depan. Ya, kata itu boleh diganti, tetapi diusahakan jangan digunakan. Yang lain apa lagi? Ya, biasa naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam. Nah, gitu ya. Iya, oke. Berarti 4 aspek kebahasaan ini Ananda yang akan kita bahas dalam surat lamaran dengan tetap berpatokan pada bagian ini. Santun, saya ulang sekali lagi, santun. Kemudian yang kedua efektif atau tepat guna. Yang ketiga baku, bakunya kita adalah disesuaikan dengan PUEBI, bukan berbicara perasaan. Ya, dan yang keempat adalah kalimat kita atau kalimat yang digunakan dalam surat lamaran itu adalah kalimat yang harus efektif. Aman? Oke, jika aman kita lanjut. Nah, sekarang ada contoh surat lamaran pekerjaan. Ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Perhatikan mulai dari, ini saya tidak copy dalam bentuk kertas karena ketika dalam bentuk kertas sifatnya lebih panjang dan tidak bisa kita baca ya. Jadi saya potong. Makassar 2 Agustus 2002, kemudian ada hal Nanda bisa diperhatikan, kemudian ada lampiran, ya, kemudian ada alamat yang dituju, ya, di bagian bawahnya selanjutnya adalah salam, mohon maaf, salam pembuka, dengan hormat itu adalah salam pembuka ya. Ini sudah kita bahas pekan lalu kan. Kemudian pada bagian ini ada identitas, iya. Kemudian pada bagian bawah ada lampiran. Contoh penggalan surat lamaran yang sederhana ini pada perintahnya coba diperhatikan. Kita diinginkan untuk mengidentifikasi penulisan surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya, silahkan Anda perbaiki dan lengkapi surat lamaran pekerjaan tersebut. Ya. Ketika ini dipraktikkan di sekolah berarti Bapak dan Ibu guru akan mendampingi Anda ya. Tetapi kali ini dari studio berarti saya akan menampilkan dan kita bahas secara bersama. Ya, ini sudah diperlebar, bisa Anda perhatikan sebelum kita lanjutkan. Ya, perhatikan ya. Kira-kira di kekeliruan mana tadi sesuai dengan pembahasan yang kita bahas. Kemudian kita akan diskusikan satu demi satu. Oke, bisa lanjut? Iya, terima kasih. Nah, yang pertama, tempat dan tanggal surat. Ya, jika Anda perhatikan Anda, maka yang tampil tadi pada surat lamaran adalah contoh yang di atas yang tertulis ya. Makassar 202 Agustus 2002, kemudian perhatikan di bagian belakang ada tanda titik. Iya. Nah, ketika itu kita perbaiki, coba perhatikan, diawali dengan huruf kapital. Yang mana yang diawali dengan huruf kapital? Di dalam PUEBI ya.
Ya, tempat. Berarti Makassar. Ya, ketika Anda misalnya yang di Pinrang sana nulis surat di Pinrang, tulis Pinrang, Wajo misalnya, Lu, Palopo, Bantaeng, Bulukumba sampai ke Selayar. Disesuaikan dengan di mana Anda menuliskan. Tetapi intinya adalah dimanapun Anda menuliskan surat lamaran pekerjaan tersebut, maka jangan lupa tempat diawali dengan huruf kapital, gitu ya. Pertama, maaf. Ya, yang pertama diawali dengan huruf kapital. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan contoh yang keliru lagi. Yang kedua adalah sebelum tanggal dibubuhi tanda koma. Iya. Artinya yang memisahkan antara tempat dengan tanggal harus dibubuhi dengan tanda koma. Berarti seharusnya di sini Makassar, diberikan tanda koma, gitu ya. Ya, kemudian tanggal dan bulan ditulis sesuai dengan PUEBI. Sudah mulai masuk tanggal dan bulan. Agustus itu bulan berapa? 8 ya? Nah, benar ya, 8. Berarti Agustus itu adalah nama bulan, berarti A harus diawali dengan huruf kapital. Ya, begitu aturannya di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bagaimana dengan tanggalnya? Apakah sudah benar 02 atau kita hilangkan 0? Ya. Biasanya Anda kalau misalnya ditanya tanggalnya tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 4 ya kalau saya tidak salah. 4. Apakah ditulisnya 04 atau 4 saja? Ya, benar bahwa ketika menuliskan tanggal maka tidak perlu ada angka 0 di depannya. Ya, tidak ada alasan untuk memberikan ya. Ketika kita ditanyakan tanggal berapa sekarang, tidak pernah kita mengatakan tanggal 04, tanggal 01. Lalu mengapa biasa menuliskannya seperti itu? Nah, itu kekeliruan ya yang harus kita perbaiki. Oke. Sudah, kemudian bagian ini juga sudah. Lalu yang terakhir, bagian akhir tidak diikuti tanda baca. Nah, berarti bagian akhir pada penulisan tempat dan tanggal Anda, seperti pada contoh ini ada titik, itu tidak tepat. Tidak boleh diikuti dengan tanda baca, gitu ya. Iya, boleh Anda perhatikan pada bagian bawah yang tepat adalah Makassar diawali dengan huruf kapital, kemudian koma sebelum tanggal, dihilangkan angka 0 di depannya, Agustus dimulai dengan huruf kapital, dan 2022 tanpa tanda baca apa-apa pada bagian akhir. Gitu ya. Nah, itu analisis yang pertama dari aspek kebahasaan. Aman? Diingat ya, sebentar kita diskusikan pada sesi akhir ketika ada yang kurang jelas. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan bagian yang kedua. Pada contoh tadi tertulis yang di atas ini, yang merah. Lampiran 7, kemudian dalam kurung lagi ada angka 7, lembar diawali dengan huruf kapital. Hal titik 2, lamaran pekerjaan pada contoh tadi, L-nya huruf kecil, kemudian P-nya huruf kapital. Ya. Nah, ada penjelasan pada bagian yang di bawah. Mohon diperhatikan sebelum kita lihat ke contoh yang tepat ya. Diawali dengan huruf kapital. Lampiran dan hal ketika dituliskan dalam surat lamaran pekerjaan, maka L dengan H itu yang harus diawali dengan huruf kapital. Maaf. Ya, itu yang harus diawali dengan huruf kapital. Perhatikan yang ini ya, L, kemudian H. Iya. Lalu yang kedua, perhatikan angka ditulis dengan huruf angka. Yang mana yang angka di sini? Ya, ini ya, yang 7. 7. Berarti 7 itu tidak boleh ditulis dengan angka. Ya, yang seperti ini, tapi dia harus TU, JU tambah H. Ya, kemudian lembar maka tidak perlu diawali dengan huruf kapital L-nya. Kemudian yang kedua hal, lamaran pekerjaan, maka cukup juga huruf L yang dimulai dengan huruf kapital. Tanda titik 2, perhatikan bagian yang kedua. Tanda titik 2 harus sejajar, ini ya. Yang mana yang dimaksud? Yang ini. Perhatikan. Nah, ini kan dia tulisnya tidak sejajar. Padahal syaratnya tanda titik 2 itu harus sejajar. Kemudian tidak diikuti tanda baca pada syarat yang ketiga. Tidak diikuti tanda baca. Yang mana yang dimaksud? Pada bagian akhir ini tidak perlu ada tanda baca yang mengikutinya. Iya, gitu ya. Nah, perhatikan contoh yang tepat pada bagian bawah, yang ini. Perbaikan dari yang merah kita perbaiki ke yang biru. Kita lihat perbaikannya. Lampiran ditulis dengan tanpa menyingkat menjadi lam. Ya, tetapi lampiran ditulis dengan lengkap. Kemudian hal ditulis dengan lengkap dan hanya huruf pertama yang diawali dengan huruf kapital. Kemudian 7. Ya, tidak ada lagi angka di dalamnya ya, dalam kurung itu. Ya, pertanyaan saya, kapan kira-kira boleh angka itu ditulis dengan huruf dan juga disertai lagi dengan angka? Atau angka dulu kemudian dalam kurung diikuti lagi dengan huruf dalam bentuk kalimat itu ya? Kapan kira-kira? Nah, gitu pertanyaannya. Oke.
Ya, disimak dan kita diskusikan di akhir sesi. Ya, jika aman kita lanjut. Oke, perhatikan bagian berikutnya, alamat yang dituju. Ya, perhatikan dan hati-hati. Ini bagian yang krusial juga. Ternyata banyak siswa atau peserta didik atau orang yang melamar pekerjaan yang salah. Pada contoh perhatikan yang merah lagi ya. Kepada yang terhormat PT Akbar Abadi, Jalan Sultan Alauddin, nomor 30 Makassar. Berarti perusahaan ini beralamat di Makassar ya. Iya, tetapi seperti itu contohnya. Apakah benar penggunaannya seperti itu? Kita analisis sesuai dengan aspek kebahasaannya. Yang pertama, diawali huruf kapital. Ketika kita sampai pada bagian ini, diawali huruf kapital berarti benar ya. K diawali dengan huruf kapital. Mohon maaf, sampai pada syarat yang pertama. Iya. Kita pindah lagi ke yang merah, yang kedua. Kata, mohon maaf, kita ke bawah dulu yang orange sini ya, supaya berurutan. Yang terhormat boleh disingkat. Boleh enggak disingkat yang terhormat? Yang terhormat disingkat seperti apa? YTH. Dia singkat enggak? Oke, dia singkat. Berarti sampai pada aturan yang kedua pun, iya, masih tepat. Lalu kita masuk ke aturan yang ketiga. Kata jalan jangan disingkat. Nah, mulai di sini kan? Ya, jalan dia singkat menjadi JLN. Berarti sudah mulai ada sedikit kekeliruan pada bagian ini. Ya. Lalu yang syarat yang keempat, aspek kebahasaan yang keempat, tanpa kata kepada. Berarti syarat yang pertama tadi membenarkan, tetapi pada syarat yang keempat ternyata tanpa kata kepada. Harus nahan ini. Iya. Nggak perlu ada kepada, langsung saja yang terhormat. Yang terhormat. Berarti kita perhatikan contoh yang tepat ya. Yang terhormat, titik, karena dia adalah disingkat tadi yang terhormatnya. PT Akbar Abadi, perhatikan. PT tadi antara PT yang sering juga terjadi kekeliruan. Antara PT dengan nama PT-nya tidak perlu ada tanda baca apa-apa. Jalan jangan disingkat, ini masih disingkat pada bagian yang merah. Perbaikannya di bawah sudah tepat. Sultan Alauddin diawali dengan huruf kapital nomor 30. Kemudian Makassar dia simpan pada bagian bawah dan tidak ada tanda baca apa-apa pada bagian akhir. Lalu bagaimana? Bolehkah Makassar misalnya kita simpan mengikuti nomor 30? Ya, misalnya Jalan Sultan Alauddin nomor 30 Makassar. Makassarnya juga enggak dienter ke bawah. Boleh enggak? Boleh saja, tetapi sebelum Makassar di sini diberikan tanda atau dibubuhi tanda koma. Nah, ingat-ingat ya. Jalan Sultan Alauddin nomor 30, Makassar. Jika suratnya akan dikirim ke luar negeri, bolehlah ditambahkan Makassar, Sulawesi Selatan. Boleh seperti itu. Ya, tetapi ingat, alamat yang ditulis secara berurutan, maka wajib didahului atau diantarai dengan tanda koma. Aman? Gimana? Pada aspek kebahasaan yang kedua? Oke ya, saya yakin guru-guru pendamping di sekolah mungkin sudah membahas juga ini. Jadi saya hadir hanya untuk mempertegas dan sekaligus kita kolaborasi ya, memperbaiki dan menyamakan persepsi kita. Dan ingat, persepsi itu disamakan dengan kitab kita yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ya, bukan berbicara perasaan. Oke, lanjut. Ini singkat saja. Salam pembuka. Salam pembuka pada contoh tadi kan tertulis seperti ini. Dengan hormat. Diawali dengan huruf kecil, kemudian hormatnya diikuti dengan tanda seru. Ya, syaratnya hanya dua. Diawali dengan huruf kapital, berarti dia harus diawali dengan huruf kapital dan dengan itu kemudian diikuti tanda koma. Ya, berarti perbaikan yang tepat silakan diperhatikan dengan hormat. Nah, begitu seperti itu aspek bahasanya ya, penggunaannya. Dengan D dengan huruf kapital, kemudian hormat huruf kecil saja dan bukan tanda seru, tetapi tanda koma. Iya. Sama yang lain, misalnya Anda menggunakan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti koma juga yang ditetapkan di situ ya. Ya, atau salam-salam yang lain, salam-salam pembuka yang lain. Tetapi secara umum, Nanda, dalam surat lamaran pekerjaan yang digunakan sebagai salam pembuka adalah dengan hormat. Gitu ya. Sudah berapa aspek kebahasaan? Sudah sampai pada bagian apa kita analisnya tadi pada surat lamaran yang keliru? Berapa? Iya, sudah sampai pada bagian yang ketiga ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi. Bagian selanjutnya adalah apa kira-kira ini? Bagian apa ini? Sesuai lowongan pekerjaan yang dimuat di, berarti dia alinea pembuka ya. Alinea pembuka. Sudah tadi alamat yang 7 alinea pembuka. Sekarang perhatikan pada contoh yang kita salin tadi, yang tertera di awal itu, sesuai lowongan pekerjaan yang dimuat di, ya misalnya dimuat di harian Fajar atau dimuat di harian Tribun gitu ya. Ya, kita fokusnya ke teks ini saja sebagai alinea pembuka. Nah, pertama, ya
Pertama adalah pada bagian ini diawali dengan huruf kapital, padahal seharusnya diawali saja dengan huruf kecil ya. Iya, huruf kecil. Mengapa huruf kecil? Karena tadi kan dengan hormat koma. Dengan hormat koma berarti ya bagian selanjutnya itu adalah melanjutkan teks pasca dengan hormat itu. Iya. Kemudian yang kedua, Ananda pada saat membuat alinea pembuka dalam surat lamaran pekerjaan harus jelas sumber informasinya. Iya, sumber informasinya dari mana? Misalnya iklan. Iklannya berarti mungkin yang ketiga ini dari koran misalnya. Nah, ada lagi iklan. Mungkin iklan itu Anda temukan dari buletin misalnya. Ya, atau selain itu boleh saja mungkin pengumuman atau dari internet. Ya, itu namanya sumber ya. Harus jelas sumbernya. Iya. Kemudian ketika di sini misalnya kita coba Tribun Timur ya. Tribun. Oke. Nah, ketika bagian itu sesuai lowongan pekerjaan yang dimuat di Tribun Timur, berarti nama syarat yang ketiga, nama koran, nama buletin harus ditulis secara miring. Ketika ditulis tangan tidak bisa kita miringkan, maka oleh karena itu di garis bawah. Garis bawah itu adalah pengganti tanda huruf miring dalam bahasa Indonesia ya. Tetapi ketika diketik dengan komputer atau dengan laptop misalnya, maka Tribun Timur ini, contoh ini ya, mohon maaf, contoh, hanya sekadar mengambil Tribun Timur sebagai contoh. Ya, bukan iklan ya. Ya, jadi Tribun Timur kita ambil sebagai contoh. Ketika ditulis, berarti harus ditulis secara miring. Ya, yang lain juga mungkin Fajar misalnya, atau mungkin nama-nama Rakyat Sulsel sebagai koran atau buletin mingguan. Ya, nah, tulis secara miring ya. Nah, berarti yang tepat adalah sesuai dengan pada bagian yang terakhir ini. Berdasarkan info lowongan pekerjaan yang dimuat di. Iya, dimuat di, perhatikan, dimuat di. Dimuat di sini ditulis dengan bersambung, sementara pada contoh tadi dimuat ada spasinya. Iya, nah gitu ya. Bagaimana kira-kira membedakan kapan di disambung, kapan di dipisah dalam bahasa Indonesia? Ya? Oke. Kalau di atas sambung atau pisah? Tebak-tebak saja. Kalau di samping, di antara, iya. Ini kuis yang kedua ya. Mudah-mudahan Anda sebentar yang bisa menjawab kapan dipisah penulisannya dan kapan di itu penulisannya bersambung dengan kata yang mengikutinya. Ya, pada contoh ini harusnya dimuat itu ditulis secara bersambung. Iya, gitu ya. Kemudian sebelum identitas diakhiri titik 2. Sebelum identitas itu maksudnya pada bagian akhir ya. Ya, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang dimuat di Harian Timur dengan ini saya. Saya itu berarti titik 2 maksudnya di situ ya. Ya. Untuk masuk ke identitas. Iya. Ingat, berdasarkan, tidak menggunakan kata sesuai. Kita pilih kata berdasarkan sebagai bagian penggunaan kata yang efektif. Oke? Lanjut. Bisa? Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi. Saya hapus dulu bagian yang tadi. Mudah-mudahan jelas ya sampai pada bagian ini, sehingga kuis kita sebentar bisa lebih efektif. Oke, kita masuk ke bagian identitas. Mohon diperhatikan dengan baik. Identitas. Bagian identitas ini saya tidak munculkan yang salah. Saya tidak munculkan yang salah. Kita langsung saja bahas yang tepatnya, sehingga karena kalau dimunculkan yang salah tidak muat pada slide ini ya, sehingga bisa kita perhatikan dengan baik. Kita dulu. Ya, yang pertama perhatikan, bagian awal adalah rincian diawali dengan huruf kapital. Jadi ingat yang pertama, nama, jenis kelamin, nama, kemudian jenis kelamin, tempat, kemudian pendidikan, alamat, nomor telepon atau nomor handphone, itu maksudnya. Semua bagian itu diawali dengan huruf kecil. Biasa nulis huruf kapital ya. Nama, jenis kelamin, biasa kan kapital semua? Oke, ya ingat, sekarang kita bahas, kolaborasikan bersama, mudah-mudahan kedepannya semakin benar ya, ya sesuai dengan TUED. Ya. Kemudian sebelum masuk ke bagian identitas, perhatikan pada bagian ini, ya tanda titik 2 juga ditulisnya harus sejajar. Walaupun nama misalnya hanya 4 huruf, harusnya di sini saja biasanya kan Anda. Oh, jenis kelamin agak panjang, dia ke sini lagi. Tempat tanggal lahir, bagian ini lagi yang dia berikan tanda titik 2. Padahal titik 2-nya gini ya, harus besar sedikit supaya kentara. Nah, gitu kan? Ya, padahal seharusnya titik 2 itu walaupun ada kata yang panjang, ada yang pendek, harus sejajar. Ya. Harus rapi ke bawah seperti itu. Ya. Kemudian nama. Nah, pada bagian ini nama, kemudian jenis kelamin,
alamat, kemudian pendidikan, mohon maaf, tempat tanggal lahir tadi ya, tempat tanggal lahir, kemudian alamat asal, ya itu semuanya diawali dengan huruf kapital. Itulah syarat dalam penggunaan PUEB. Nama itu ya, tidak ada alasan, tidak ada perdebatan kapan nama diawali dengan huruf kecil. Dalam kalimat boleh enggak? Enggak. Nama mau di awal, mau di tengah, mau di akhir kalimat pasti diawali dengan huruf kapital. Dan ingat, sebelum gelar maka tanda koma, ya. Kemudian eskom, apa itu eskom? Eskom, sarjana, iya mungkin sarjana komputer atau sarjana komunikasi, iya. Nah, berarti ingat hanya huruf kedua juga yang diawali dengan huruf kapital, dan pada bagian akhir perhatikan, ya ada tanda baca. Ini wajib ya, jadi tidak usah ada diskusi di sini. Dalam PUEB wajib. Nama itu ketika dia ditulis dengan gelar, maka pada akhir gelar wajib ada tanda titik. Iya. Kalau misalnya gelarnya dua, bagaimana? Eskom misalnya, Eskom MH, Master Hukum. Berarti Eskom titik dulu, perhatikan titik dulu, koma, kemudian M kapital, titik kapital, kemudian H kapital, dan pasti wajib ini. Wajib ada titik pada bagian akhir. Bisa? Master Hukum. Biasa keliruan lagi, tempat dan tanggal, biasanya garis miring ya. Iya, ya, yang tepat adalah koma, tempat, kemudian koma. Sarjana komputer, ya, lihat. Sarjana komputer ketika ingin ditulis lengkap, sarjana komputer, maka sebelum menuliskan nama universitasnya, iya, diberikan tanda koma. Universitas Gadjah Mada. Saya tuliskan Gadjah Mada ini sebagai motivasi juga buat kita. Jangan sampai ada anak-anak cerdas Sulawesi Selatan yang inginnya kuliah ke luar provinsi ya. Ke Yogyakarta misalnya, atau ke UI misalnya, atau ke kampus-kampus yang lain. Mudah-mudahan ya, salah satu tujuannya Smart School kan seperti itu. Anak-anak semua yang punya niat kuliah di luar Sulawesi Selatan, maka dengan Smart School ini kita membimbing, kita berkolaborasi bersama untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan. Keren ya? Oke, pasti. Iya. Jalan sama, jalan tidak boleh disingkat. Nomor, lihat tadi yang saya sampaikan. Iya. 41 Yogyakarta ditulis, maka juga diberikan tanda koma. Ketika masih ada alamat di belakangnya, maka masih juga disertai dengan tanda koma. Ya. Oke. Pada bagian isian Anda, mohon diperhatikan isi. Untuk menempati, maksudnya ini titik-titik ya, titik-titik berarti ada teks sebelumnya. Ya, untuk menempati posisi sebagai teknisi komputer. Sebagai saya berikan intonasi, maksudnya adalah teknisi komputer itu salah satu lowongan yang disiapkan atau diterima pada perusahaan tersebut harus Anda tuliskan dengan jelas di situ. Ya, bukan bahwa harus teknisi komputer ya sesuai dengan iklannya. Misalnya bagian pemasaran, misalnya bagian IT atau direktur misalnya, itu maksudnya sebagai apa? Ya, terserah pada lowongan. Nah, mengapa saya pilih teknisi komputer? Karena itu yang ada pada contoh surat tadi ya, ada pada iklannya. Ya, jadi harus jelas ya, posisi yang dilamar syaratnya yang ini. Posisi yang dilamar itu harus jelas. Ya, dilamar harus jelas. Anda tuliskan pada surat lamaran. Kemudian penulisan sesuai dengan PUEB. Kembali lagi bahwa penulisan itu diawali dengan huruf kapital pada bagian ini sesuai dengan iklannya. Ya, itu maksudnya sesuai dengan PUEB. Ya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Oke, aman sampai pada bagian isi? Mudah-mudahan ya. Jika ada kurang jelas, maka sesi air sebentar. Sekali lagi kita ada ruang-ruang untuk diskusi. Ya, bagian berikutnya. Kita sudah masuk ke lampiran. Lampiran ini ya, ada surat lamaran pekerjaan yang Anda pelajari di sekolah. Ya, lampiran. Kita lihat dulu ke syaratnya, baru kita bahas pada contoh ini. Yang pertama adalah sama lagi kembali, penulisan sesuai PUEB. Coba saya tanya yang ini yang saya buat kotak. Jika Anda jalan-jalan di Makassar, jika Anda jalan-jalan di Maros misalnya, di Pangkep, di Baru, atau di daerah mana saja, sampai ke Palopo, ketika Anda menemukan tempat fotokopi, seperti apa tulisannya? Jika belum sempat analisis, maka boleh sebentar ya ketika jalan-jalan. Apakah tulisannya bersambung seperti ini? Ataukah dia tulisnya seperti ini ya? Fotokopi, ketika ada spasi. Iya. Saya ganti warna hitam supaya lebih jelas. Ataukah dia tulisannya seperti ini? Fotokopi. Ini yang paling banyak mungkin ya. Iya. Fotokopi. Ya, ini sama dengan tadi, tetapi dia spasi. Fotokopi. Ini yang paling banyak kan? Ya, tidak bisa dipungkiri ini. Fotokopi. Itu yang paling banyak. Tapi itu sekali lagi tidak sesuai dengan PUEB.
Copi itu masih berbahasa Inggris. Apa coba? Apa diubah ke dalam huruf apa ketika C dalam bahasa Inggris itu? Pada copi itu. C. Diubah kemana biasanya? K. Itu ya. Copi, kopi. Componen, komponen. Iya. Gitu kan? Selain K apalagi? C perubahannya dalam bahasa Indonesia ketika diserap. S. Gitu. Sudah dipelajari mungkin di sekolah ini ya, saya hanya ngulang saja. Berapa yang kita butuhkan? 10 sen. Sen kan dalam bahasa Inggris. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi 10 sen. Mau kemana? Suparmi mau kemana hari ini? Mau ke sentral ya. Sentral diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi S. Sentral. Gitu kan? Ya, jadi copi harus diganti dengan K. Kemudian pada bagian akhir yang Y ini, coba Anda pikir ya, atau Bapak dan Ibu guru yang sedang ada di sekolah sekarang, coba kita pikirkan. Ada enggak kata dalam bahasa Indonesia yang diakhiri dengan fonem Y? Dan simpulannya apa? Oke, ternyata tidak ada ya. Ya, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kemarin saya ngajar di siswa seperti itu. Lalu ada siswa yang mengatakan, ada Pak, nama saya Auli. Akhirannya adalah Y. Saya mengatakan kalau itu berarti sesuai dengan Bapak. Kan Bapak yang memotong 2 ekor kambing kan? Tapi kalau sesuai dengan PUEB berarti tidak ada kata dalam bahasa Indonesia yang diakhiri dengan fonem Y. Itu maksudnya ya. Nah, lalu terakhir, mengapa fotokopi bersambung? Iya. Mengapa? Karena walaupun dia 2 kata kan, foto dan kopi. Ya, ketika itu didiskusikan dengan siswa, maka kalau fotokopi bersambung Pak, berarti maknanya boleh saja ganda. Foto, kopi, berarti ada sebuah kopi atau ada secangkir kopi, kemudian difoto. Hasilnya itulah yang disebut dengan fotokopi. Ketika dispasi ya. Padahal yang dimaksud fotokopi adalah satu kesatuan kata. Satu kesatuan kata majemuk. Olehnya itu dia penulisannya bersambung. Fotokopi kan bersambung, satu bendanya. Contoh yang lain yang sederhana, yang sering bersinar. Pagi-pagi bersinar, kemudian sore tenggelam di ufuk barat sana, apa itu? Matahari, betul. Pertanyaan Pak Sparmin, matahari berapa kata Anda? 2 kan? Mata dan hari. Tapi ketika Anda tulis, apakah mata spasi hari? Enggak kan, sambung matahari. Mengapa? Karena kata majemuk objeknya hanya 1. Nah, gitulah dengan fotokopi ya. Sama, berarti fotokopi harus ditulis dengan bersambung seperti ini ya. Ya. Kemudian ukuran foto 3x4 seperti itu. 4 lembar, ya karena dia perincian boleh digunakan dengan angka. Nah, perhatikan, ini perinciannya diakhiri semua dengan tanda titik koma, dan pada bagian 2 terakhir lampirannya dan, kemudian nanti pada bagian akhir yang diikuti dengan tanda titik. Aman? Iya, oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ya, nah ini sudah berada pada bagian akhir. Demikianlah surat permohonan kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ini pada contoh tadi ya. Ya, kita analisis penggunaan bahasanya sesuai dengan POEB. Yang pertama, bagaimana? Bahasa itu tidak efektif. Yang kedua, dari sisi penggunaan tanda baca, bahasa itu juga salah menempatkan tanda baca atau keliru menempatkan tanda baca. Iya. Pertama, perhatikan pada bagian ini ya. Pertama, gunakan kata saya, bukan kami. Iya. Jadi kata ganti yang digunakan saya. Karena surat lamaran pekerjaan itu kan sifatnya person, sifatnya pribadi. Berarti kata gantinya adalah saya yang secara umum. Walaupun ada juga kata ganti aku, ya, tapi aku itu tidak digunakan dalam surat ya. Aku itu biasanya muncul pada karya sastra, puisi misalnya, atau cerpen, ya, atau karya sastra yang lain. Tapi dalam surat lamaran yang digunakan adalah kami. Iya. Mohon maaf, yang digunakan adalah saya, bukan kami. Karena kami sifatnya jamak, orang kedua, sementara personnya tunggal, berarti digunakan kata ganti saya. Kalau kami orang keberapa kami? Kami. Orang kedua atau orang ketiga atau orang pertama? Iya, orang pertama juga, tetapi kata ganti orang pertama juga, tapi sifatnya jamak, sifatnya lebih dari 1. Ya, kami di studio ini, atau kami di kelas ini ketika Anda berbicara di sekolah ya. Ya, lebih luas lagi, kami di sekolah ini ketika Anda berbicara dalam satu lingkup sekolah. Maka kami itu kata ganti orang pertama juga, tetapi dia sifatnya jamak. Kemudian syarat yang kedua, gunakan kata kerja aktif. Iya, gunakan kata kerja aktif. Misalnya, diucapkan,
Iya, diucapkan. Diucapkan ini ketika dia ditulis, ketika diketik misalnya, diucapkan itu kata kerja yang sifatnya pasif. Iya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berarti diucapkan itu bentuk pasif. Padahal syaratnya, bahasanya yang digunakan dalam surat lamaran adalah gunakan kata kerja yang sifatnya aktif. Soalnya yang benar ini ya, mengucapkan. Itu sebagai bentuk bahwa kata itu adalah kata yang sifatnya aktif. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, jika aka mendahului ika. Apa itu aka dan ika? Halo, smart social, anak-anak cerdas. Ada bayangan apa itu ika? Ya, iya. Aka itu berarti anak kalimat, sementara ika adalah induk kalimat. Iya. Jika anak kalimat mendahului induk kalimat, jangan lupa tanda koma. Ya, jangan lupa menyertakan tanda koma sebelum induk kalimat. Iya. Ketika dia induk kalimat mendahului anak kalimat, maka tidak perlu menggunakan tanda koma. Kita perhatikan contoh ya. Demikian surat permohonan saya. Yang pertama tadi ya, saya pertegas. Saya. Sebagai kata ganti, orang pertama dan tunggal person. Atas perhatian Bapak garis miring Ibu. Bapak diawali kapital sebagai sapaan. Ibu, kemudian perhatikan bagian ini Nanda, koma. Ya. Nah, kemudian pada bagian akhir, saya mengucapkan. Ini sebagai bentuk bahwa kalimat itu atau kata itu adalah kata yang sifatnya aktif. Terima kasih, titik. Iya. Terima kasih dan diikuti titik. Ingat, terima kasih penulisannya berpisah, dia dua kata. Kemudian tidak perlu ditambahkan di belakangnya lagi, terima kasih banyak. Saya ulang yang lalu ya. Ya, terima kasih tidak perlu banyak, karena terima kasih itu tidak bisa dihitung kan. Iya, nah, gitu ya. Ketika dibalik kalimat ini terakhir, ketika dibalik kalimat ini tidak ada masalah. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Ketika dibalik seperti itu berarti induk kalimat mendahului anak kalimat, tidak perlu ada koma. Apa ciri-cirinya bahwa anak mendahului induk? Ya, kata penghubung di awal kalimat kan atas. Contoh yang lain, saya tidak hadir hari ini ke sekolah karena sakit. Tidak perlu ada koma. Tapi kalau kalimatnya dibalik, karena sakit, berarti koma. Karena alasan mendahului induknya atau anak mendahului induknya. Karena sakit, koma. Saya tidak hadir ke sekolah hari ini. Aman? Oke. Ya, ini menjadi pada bagian terakhir. Diawali huruf kapital, hormat saya maksudnya ya. Hormat saya hanya diawali dengan huruf kapital, kemudian nama juga diawali dengan huruf kapital. Ya, gelar tadi sama, penulisan gelar sama, eskom. Ya, kemudian perhatikan bagian yang kedua, dibubuhi tanda tangan dan meterai. Ingat, meterai, bukan bukan materai. Ingat ya? Ya, jadi kalau ada yang mengatakan tolong nak belikan saya materai, oh nah ada yang dijual materai, yang ada meterai. Dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Ya, sering-seringlah biasakan yang benar, karena yang baik belum tentu benar, tapi ketika dia benar maka insya Allah itu juga pasti baik. Gimana sahabat cerdas Sulawesi Selatan? Aman sampai pada bagian yang akhir? Iya, mudah-mudahan ya, aspek kebahasaan. Ya, jika ini aman maka insya Allah jika jadwal saya masih ada pekan depan, berarti pekan depan kita sudah lupakan surat lamaran pekerjaan, lupakan dalam pembahasan ini ya. Tapi materi kita tidak kita lupakan. Iya, oke. Sekarang coba kita masuk ke kuis yang sederhana atau soal yang sederhana. Ya, coba kita lihat. Soalnya adalah cermatilah kutipan penulisan penutup surat berikut. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ini tadi baru kita bahas ya. Ya, penutup. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kalimat tersebut akan diperbaiki. Gimana kira-kira perbaikannya? Kita perhatikan ya. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan ini benar pada bagian A. Atas perhatian, sudah salah pada bagian B. Atas perhatian Bapak, benar juga pada bagian C. Atas perhatiannya, salah juga, tidak jelas. Atas perhatian, sama. Berarti hanya A dengan C tadi yang menjadi pengecu ya. Bahwa jawaban yang tepat adalah bagian C. Iya. Pertanyaannya adalah, penulisan rincian yang tidak tepat adalah, mana kira-kira rincian yang tidak tepat? Apakah penulisan nama di sini ada yang tidak tepat? Apakah penulisan umur ada yang tidak tepat? Apakah penulisan pendidikan, alamat, atau gelar pada nama? Gelar pada nama yang dimaksud ini ya, sarjana teknik, ST itu. Oke, bagian C
C. Pendidikan. Mana yang salah pada bagian pendidikan? Penulisan ini ya. S1. Iya, ketika dalam PUEB, dalam bahasa Indonesia, maka huruf bertemu dengan angka harus diberi tanda hubung seperti ini. Berarti seperti itu penulisannya kemudian tepat ya. S1, teknik industri. S1-nya S, kemudian garis, kemudian angka 1. Oke, ya kita kembali ke soal yang terakhir ini ya. Ini waktu sudah berakhir tapi masih ada satu soal. Kalimat berikut ini yang ditulis sesuai dengan aturan PUEB. Perhatikan kalimatnya. Kalimat berikut ini yang ditulis sesuai dengan aturan PUEB. Ada satu, berarti kita cari yang benar. Ada pilihan A, B, C, D dengan E. Ada satu pilihan yang benar yang sesuai dengan PUEB. Yang mana kira-kira? Coba perhatikan yang pertama A. Saya tidak akan membeli mobil mahal karena tidak punya uang. Kalimat ini adalah kalimat induk mendahului anak. Berarti kalau begitu kalimat A tidak perlu ada koma di sini kan? Iya, mengapa? Karena induk mendahului anak. Kecuali kalau dibalik. Karena tidak punya uang, baru koma. Karena tidak punya uang, saya tidak akan membeli mobil mahal. Iya. Yang kedua, oleh karena itu saya harus rajin menabung. Oleh karena itu saya simpan di mana? Di awal paragraf. Berarti oleh karena itu harusnya koma di sini kan? Di awal paragraf. Atas bantuan saudara saya mengucapkan terima kasih. Saudara seharusnya di sini diawali dengan huruf kapital. Bagian D, malam makin larut, pekerjaannya belum selesai juga. Bagaimana dengan itu? Atau bagian E, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan mengikuti ujian. Yang mana yang benar, D atau E? Kita analisis bagian E ya. Semua siswa. Kalau orang sudah mengatakan semua siswa, berarti sudah masuk itu laki-laki maupun perempuan. Berarti tidak perlu disebutkan dua kali kan semua siswa. Masa dipertegas lagi? Di sekolah kan biasa begitu pengumuman ya. Senin, semua siswa baik kelas 10, 11, 12 ke lapangan upacara. Semua siswa baik laki-laki maupun perempuan silakan ke masjid. Ya namanya semua siswa sudah masuk semua, laki-laki maupun perempuan. Tapi ketika itu ingin dituliskan sebagai pertegas, maka boleh saja tetapi diberi tanda koma, diakhir koma ya. Semua siswa, koma, baik laki-laki maupun perempuan, koma sudah ada pada bagian belakang. Itu namanya dalam bahasa Indonesia aposisi, keterangan tambahan. Berarti yang tepat adalah bagian delta. Malam makin larut, pekerjaannya belum selesai juga. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Dan ketika ada jadwal, maka pekan depan kita akan bertemu lagi. Salam sehat, salam cerdas, cerdaski untuk anak-anak Sulawesi Selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.